saja tidak. Selamat kau, sudah. Sampai kita orang. Dari sini kita bisa pantau Bapak Ibu untuk kalau misalnya ada kendala-kendala di sekolah masing-masing. Nah, Ini vaksin booster. Kalau saran dari kami, pengawas yang ditunjuk itu guru kelas atas. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya ada kata-kata sulit dalam survei lingkungan belajar atau survei karakter, bisa dibantu sama guru-guru kelas atas ini. Nanti akan ada juga dibekali pengawas itu namanya kamus kamus kata-kata sulit dalam survei lingkungan belajar dan survei karakter. Itu akan diberikan sebagai panduan Bapak Ibu dalam menjelaskan nanti ke siswa kalau ada kata-kata sulit. Kita hindari, semoga saja hasil rapor pendidikan tadi karena pemahaman siswa yang kurang dalam membaca kata-katanya. Kalau misalnya itu memang hasil real yang terjadi di sekolah, kita sungguh miris sebenarnya dengan data yang telah ditampilkan Pak Kabit tadi. Kita lanjut ke fakta integritas. Setelah Bapak Ibu isi semuanya, di sini kan ada menu fakta integritas terus sama gambar. Nah, fakta integritas ini setelah Bapak Ibu klik, tinggal dipilih. Misalnya kepala sekolah, terus proktor, teknisi sama pengawas. Setelah Bapak Ibu buat, dia akan muncul seperti ini. Proktor, teknisi, kepala sekolah, pengawas. Nah, setelah dibuat seperti ini, Bapak Ibu print, tanda tangan oleh yang bersangkutan. Terus kalau untuk kepala sekolah silahkan dicap fakta integritasnya. Setelah itu difoto dan diupload. Boleh dalam bentuk gambar, JPG atau dalam bentuk PDF juga boleh. Setelah Bapak Ibu upload, ini akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya proktor sudah upload, ini akan muncul centang di sini, centang hijau di sini, bahwa sudah ada gambarnya, sudah diupload. Selesai sampai di situ. Jadi jangan misalnya sudah Bapak Ibu buat, terus sudah di print tapi tidak diupload, berarti belum selesai. Selesainya setelah Bapak Ibu upload di sini. Akan muncul di sini centangnya, bahwa sudah terupload gambarnya. Kita lanjut pengisian identitas sekolah. Ini karena website ANBK langsung tarik datanya bersumber dari sumber utamanya itu Dapodi. Biasanya datanya ini tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Tapi nanti tolong dicek. Kalau misalnya masih ada data sekolahnya yang salah, tolong disampaikan ke Pak Irham atau ke saya. Nanti kami coba ajukan ke pusat. Nah, email di sini baru kita isi email sekolah. Jadi kalau misalnya ada yang belum ada email sekolahnya, tolong dibuat mulai dari sekarang supaya dimasukkan di sini. Di sini bukan email pribadi yang diisi, tapi email sekolah. Tapi kalau misalnya memang ada kendala mau isi email sekolah nggak bisa, boleh email kepala sekolah. NPSN-nya, sekolahnya, statusnya. Nah, ini untuk edit pelaksanaan. Ini salah satu menu baru juga di website ANBK. Jadi kalau misalnya tolong dicek lagi kembali di Dapodi itu kan ada penentuan titik koordinat sekolah. Nah, akan terbaca di sini. Jadi tolong Bapak Ibu cek kembali apakah sudah sesuai titik koordinat sekolah dengan kondisi yang ada di sini. Misalnya sekolahnya Impres 3 Lai, jalan apa ini jalan? Nah, misalnya tapi terbacanya di Jalan Trans Sulawesi. Nah, itu harus dirubah, disesuaikan lagi. Jadi saat nanti Bapak Ibu mengisi ini penetapan tempat pelaksanaan ANBK wajib dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi jangan misalnya Bapak Ibu edit ini laksanakan di rumah, jangan. Ini harus dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi bisa terlihat titik lokasinya akan akurat dengan kondisi yang ada real di lapangan.
Nah ini yang saya sampaikan tadi, cek kelengkapan data. Kenapa saya sampaikan ulang-ulang bahwa tolong diperhatikan data pengaturan sesi siswanya, karena kami di akun dinas itu tidak bisa lihat kalau misalnya Bapak Ibu atur misalnya siswa A di hari pertama sesi 1, hari kedua di sesi 2, itu kita tidak akan lihat di sini kesalahan itu. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah atur misalnya satu siswa dapat pengaturan di hari pertama dan hari kedua, itu pasti di sini centang hijau semua. Bapak Ibu yang bisa lihat. Misalnya, oh ini siswa A, oh salah dia penempatannya, dia harusnya hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1 juga. Nah itu tolong dipastikan lagi, biar nggak menyulitkan Bapak Ibu juga. Ada sekolah kemarin yang seperti itu, dia bilang biar saja, nggak apa-apa juga begitu. Akhirnya proktor teknisinya juga yang kesulitan atur anak-anaknya, karena mau jelaskan lagi anak-anak, kau datang hari pertama jam sekian, hari kedua jam sekian, itu agak membingungkan. Jadi harapan saya supaya tidak menyulitkan kita pada saat pelaksanaan ANBK. Tidak ada, upayakan ada papan tulis. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis di nomor tokennya di situ. Yang kedua, printer. Upayakan ada printer. Jadi Bapak Ibu langsung setelah selesai daftar hadir di print, berita acara langsung di print, tanpa perlu lagi masuk ke ruang kantor, bolak-balik. Itu lebih memudahkan lah. Nah ini salah satu juga karena tahun lalu kita banyak keluhan dari dinas kabupaten kota, kita nggak bisa kontrol. Misalnya Impres 3 Lai dari total 5 orang siswanya misalnya di sesi 1, ternyata yang mengerjakan baru 4. Nah bisa kelihatan di sini. Jadi kita bisa langsung tanggapi. Misalnya kita langsung update. Oh misalnya Impres 3 Lai ternyata tidak semua siswanya melaksanakan. Pas kita cek di berita acaranya juga tidak ada laporannya bahwa siswa itu kenapa tidak hadir. Itu langsung kita bisa hubungi proktor teknisinya dengan hubungi nomor yang ada di sini. Ini tujuannya. Bukannya kami mau kadang takut-takuti sekolah kita diawasi terus, tidak seperti itu. Jadi tujuannya apa? Biar kita cepat respon apa persoalannya. Karena misalnya kan nanti pada saat pelaksanaan ANBK kan kita ada grup proktor teknisi. Misalnya melapor dari sekolah A, melapor, Pak ini siswaku tidak bisa masuk karena ini. Cuma kan kadang pada saat pelaksanaan ANBK itu Bapak Ibu lihat sendiri, kadang chat itu sampai ribuan. Jadi kita tidak bisa baca satu-satu. Tujuannya itu di sini. Ini kita bisa kontrol. Jadi ada masalah apa, bahkan mungkin bisa kita langsung datangi tempat lokasinya. Kita kerjasama dengan koordinator kecamatan. Bilang ini coba kalian cek dulu di sekolah ini ada kendala ini, seperti itu. Kalau tahun lalu Pak Ari yang koordinator kecamatan kan, nanti Pak Ari yang sibuk kesana kemana. Jadi nanti saat pelaksanaan ANBK itu kami juga akan atur, misalnya 4 gelombang. Nah itu kita akan atur. Jadi misalnya Palu Utara, karena hanya Pak Ari sendiri yang koordinir untuk kecamatan Palu Utara, itu kita akan bagi. Jadi saya sampaikan memang di sini, mohon kalau misalnya ada kami bagi, tolong diikuti pembagian itu. Biar tujuannya apa? Biar kita mudah untuk koordinasi. Misalnya di Palu Utara berapa sekolah? 15 sekolah kan ya. Misalnya 15 sekolah. Jadi setiap gelombang itu kita taruh 5 sekolah. Kalau misalnya apalagi namanya? Komputer laptopnya cukup, kita bagi 5 sekolah. Jadi di gelombang pertama kita fokus ke 5 sekolah itu. Tujuannya gitu. Jadi nanti kita akan susun dulu dengan Pak Ilham. Lihat dulu kemampuan laptop komputer di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya mencukupi untuk dibikin dalam setiap sekolah itu satu gelombang saja. Jadi kita enak koordinirnya. Jangan sampai misalnya yang seperti Pak Kabit sampaikan tadi, misalnya dari Palu Utara 15 sekolah semua di gelombang 1, di gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 malah tidak ada. Itu akan menyulitkan. Jadi kalau misalnya satu gelombang itu hanya 5 sekolah, enak kita koordinir. Langsung fokus kita tangani masalah-masalah yang ada. Tapi karena sudah tahun lalu, semoga tahun ini tidak ada lagi masalah
yang seperti tahun lalu menyusahkan terkait dengan sebelum nanti verbal TIK itu kan dalam verbal TIK itu nanti Bapak Ibu wajib mengisi kondisi laptop komputer di sekolah ada berapa jumlahnya, terus kesediaan jaringan listrik. Nah, jaringan listrik ini yang sering jadi masalah. Kadang misalnya ada sekolah yang menumpang, jaringan listriknya masih menumpang misalnya di bangunan sebelah, nanti pada saat pengisian jaringan listrik Bapak Ibu isi tidak ada. Jangan isi seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu masih menumpang jaringan listriknya, tetap isi. Misalnya jaringan listriknya 900 watt atau 1300 watt, itu tetap diisi. Jangan isi tidak ada. Kalau Bapak Ibu isi tidak ada, pasti dan yakin saja tidak bisa ikut AIPK secara mandiri. Jadi itu harus diisi. Yang kedua, jaringan internet. Jangan misalnya Bapak Ibu pikir jaringan internet ini hanya wifi. Tidak. Jadi jaringan internet dalam hal ini, kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah masih ada jaringannya kan, mau buka WhatsApp masih bisa, mau buka Facebook masih bisa, itu berarti jaringannya masih ada meskipun wifi tidak ada. Cara ukurnya kecepatan internetnya itu